Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya pagi ini dapat informasi di mana Koh Agustan, Ustadz Agustan telah meninggalkan dunia ini. Beliau telah meninggalkan dunia ini tadi pagi jam 6:15 di rumah sakit. Informasi ini saya dapatkan di komunitas channel Ustadz Ipung Atria. Ustadz Ipung Atria menulis, pamit terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kami, senior kami, seorang pejuang tak kenal lelah dan mu'alaf, mantan pendeta Koh Agus Wiantotan, pukul 6:15 tadi pagi di rumah sakit. Nah Bapak Ibu, dengan meninggalnya dunia Ustadz Agustan, maka berakhirlah perjuangan beliau selama tinggal di dunia ini. Sudah selesai semuanya. Penderitaannya sudah selesai, tugas-tugasnya semua sudah selesai. Nah, kalau kita melihat ke belakang, flashback ke belakang, beliau mengalami sakit memang sudah lama sebelum beliau masuk menjadi mu'alaf. Tetapi puncak sakit beliau yang paling parah itu di saat beliau mengkentutin Alkitab. Beliau menentang Tuhan Yesus. Beliau ambil Alkitab, beliau taruh di pantatnya, lalu dikentutin itu Alkitab. Dia berkata, benarkah Yesus itu Tuhan? Mampukah dia mengazab saya dalam waktu sebulan? Tidak sampai sebulan saudaraku. Tidak sampai sebulan, apa yang dia minta kepada Tuhan, dia alami semuanya. Dia alami saudara. Sakit, stroke, tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, bolak-balik rumah sakit, dan hari ini tepat jam 6:15 tadi pagi beliau meninggalkan dunia. Kiranya Tuhan yang diimani oleh saudara kita Agustan memberikan tempat yang layak kepada Agustan. Cita-citanya tercapai dan apa yang menjadi keinginannya tercapai. Kita Bapak Ibu selaku orang Kristen, apa yang dilakukan oleh Agustan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena yang berhak menghakimi umat, yang berhak menghakimi manusia itu adalah Tuhan. Kita tidak punya hak menghakimi sesama kita. Orang yang tidak seiman dengan kita tidak punya hak untuk menghakimi. Yang punya hak menghakimi itu mutlak adalah Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Agustan, apa yang dia minta, dia bayar lunas, ya, dia bayar lunas. Dan ini juga saya sarankan kepada teman-temannya yang lain supaya tidak melampaui batas di dalam menghina iman yang tidak diimani. Iman yang sudah Anda tinggalkan, jangan melampaui batas di saat Anda menghujat, di saat Anda menghina, di saat Anda menjelek-jelekkan, menertawakan, jangan melampaui batas. Kalau kita flashback juga ke belakang, di mana Agustan juga pernah masa hidupnya, dia pernah menghina Roh Kudus, ya. Dia praktekkan itu dengan beberapa anak, lalu dia hina itu Roh Kudus. Dan tidak lama kemudian dia hina Alkitab. Dia ambil firman Tuhan, dia kentutin Alkitab. Memang kami orang Kristen tidak membawa ke ranah hukum sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman sebelah. Ya, teman-teman sebelah ketika melihat hal apa yang tidak kalian senang daripada kami para murtadin, kami para apologet, kalian teriak nama Tuhan sambil takbir dan mengajak umat, memprovokasi umat supaya kami ditangkoi. Kalian bawa ke ranah hukum, kalian bawa ke pihak yang berwajib, akhirnya teman kami ditangkoi. Nah, kami tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang kalian lakukan. Kami hanya membawa kalian berdoa kepada Tuhan, membawa setiap apa yang kalian lakukan terhadap kami kepada Tuhan. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya segala-galanya. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Jujur saja kami tidak sanggup melakukan apa yang kalian lakukan masa di dunia ini. Melapor kepada pihak yang berwajib, kami tidak mampu melakukan hal itu. Karena
jarang sekali diproses. Setahu saya baru satu orang diproses. Ya, orang yang menghina iman kekristenan, menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, setahu saya baru satu orang diproses, Yahya Waloni. Yang lain tidak diproses. Seperti ada mu'alaf yang dia ambil foto Yesus, ya, gambar Yesus, lalu dipasang titiknya itu, sampai hari ini tidak ditangkoi-tangkoi, padahal juga sudah dilaporkan. Nah, kami juga membawa orang-orang seperti ini kepada Tuhan. Ya, kami ngadu kepada Tuhan. Dan kami juga meminta kepada Tuhan supaya kami dikuatkan oleh Tuhan. Nah, supaya kami benar-benar kuat ketika melihat orang-orang yang menghina kami, orang-orang yang mencemooh kami, orang-orang yang mencemooh Alkitab, mencemooh firman Tuhan, mencemooh Tuhan yang kami imani. Kami lapor kepada Tuhan. Kami ngadu kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang turun tangan. Kalau sudah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang turun tangan, maka selesailah perkara semuanya. Jadi kami tidak perlu melapor kepada pihak yang berwajib, karena kami sadar diri juga bahwa kami di bangsa dan negara ini adalah minoritas, ya. Kami minoritas di bangsa dan negara ini. Jadi kami tidak lapor ke pihak yang berwajib, kami hanya lapor kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang bertindak terhadap orang-orang yang menghina firman-Nya. Dan Tuhan, kata Alkitab, tidak akan membiarkan orang mempermainkan firman-Nya, orang menghina firman-Nya. Bapak Ibu, selama saya hidup, ya, sudah 38 tahun umur saya belum pernah melihat ada orang yang ketutin Alkitab, yang berani menentang Tuhan. Tidak pernah saya lihat. Baru Ustadz Agustan saya melihat, dan langsung beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan. Ya, sekali lagi kita berdoa untuk Ustadz Agustan supaya diberikan tempat yang layak oleh Tuhannya. Cita-citanya kiranya tercapai. Entah dia mendapatkan apa nanti di sana, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengampuni dia, memaafkan dia. Ya, itulah urusan kita, memaafkan, mengampuni. Apalagi ini adalah hari-hari berkabung di keluarganya Agustan. Kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan oleh Tuhan yang diimani oleh Agustan. Dan pelajaran bagi yang lain supaya kalian sudah tidak lagi beragama Kristen, kalian sudah mu'alaf, ya, berdakwahlah dengan damai, berdakwahlah dengan sopan santun, berdakwahlah dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, tanpa menghina agama lain, tanpa menghina Tuhan orang lain, tanpa menghina iman yang tidak lagi kalian imani. Supaya orang-orang melihat kalian merasa damai, merasa tentram, dan orang-orang ingin masuk ke agama kalian karena kalian sudah berubah setelah menjadi mu'alaf. Jangan setelah menjadi mu'alaf kalian tunjukkan brutal, tunjukkan hal-hal yang negatif, tunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal. Itu jangan. Karena nanti kalian akan dihujat oleh orang-orang yang tidak seagama dengan kalian, ya. Dan Tuhan kalian juga sudah mengingatkan kalian supaya kalian jangan memaki sesembahan-sesembahan lain, karena nanti mereka akan memaki sesembahan-sesembahanmu melampaui batas. Itu sudah diingatkan. Coba kalian renungkan apa kata Tuhan kalian, ya. Tuhan kalian sudah jelas sekali memberikan warning, mewanti-wanti kalian, melarang kalian supaya tidak boleh kalian menghina sesembahan-sesembahan lain, tidak boleh kalian memaki sesembahan-sesembahan lain, tetapi kalian tidak hiraukan, kalian tidak taati terhadap apa perintah Tuhan kalian. Jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Saya akan membacakan ayatnya, ya. Saya akan membacakan ayatnya supaya nanti kita tidak dibilang omdo. Dalam surat Al-An'am, di situ dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilmin. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sudah dilarang jauh-jauh hari. Tuhan kalian sudah melarang kalian, sudah mewanti-wanti, sudah memberikan peringatan kepada kalian supaya kalian jangan mencaci maki sesembahan-sesembahan orang lain, Tuhan orang lain.
iman orang lain, agama orang lain, akidah orang lain, kitab suci orang lain. Karena nanti mereka akan mencaci maki, akan menghina Tuhan kalian secara membabi buta, melampaui batas. Dan kita melihat sekarang ada channel-channel tertentu di luar negeri, mereka menghina secara luar biasa, ya. Mereka membongkar secara luar biasa dan tidak bisa ditangkoi karena di luar negeri. Makanya ingatkan akan kalian supaya kalian taat terhadap Tuhan kalian yang sudah memberikan warning, mewanti-wanti supaya kalian tidak menghina Tuhan sesembahan yang tidak kalian sembah. Nanti mereka akan membalas, mencaci maki Tuhan kalian. Ketika nanti hal ini terjadi, akhirnya terjadilah caci maki di antara kedua belah pihak. Saya sangat percaya, saya sangat yakin Tuhan kalian pun tidak akan mau hal ini terjadi. Ya, bukan saja Tuhan kami yang tidak mau, Tuhan kalian pun saya rasa tidak mau bila ada kedua belah pihak saling caci maki, saling menghina, saling menjelekkan, saling menertawakan. Pasti tidak mau. Maka dari itu berjalanlah menurut rel masing-masing. Kita beriman menurut keyakinan masing-masing. Kita baca kitab menurut apa yang kita imani, apa yang kita percayakan hari-hari ini. Saudara sudah menjadi mu'alaf, jadilah mu'alaf yang baik, jadilah pendakwah yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kalian juga sudah mengingatkan kalian. Di salah satu ayat Al-Quran, saya lupa ayatnya di mana, Allah berkata apa? Kalau kalian ingin mengajak orang lain berseru ke jalan Allah, berserulah, ajaklah dengan lemah lembut, ajaklah dengan sopan santun, tanpa perlu menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Ini ada ayat di dalam Al-Quran, cuma saya lupa alamat ayatnya di mana. Jadi sekali lagi kami mengucapkan belasungkawa kepada Ustadz Agustan yang sudah kembali kepada Allah. Kiranya Ustadz Agustan mendapatkan tempat yang layak dan diberikan tempat yang layak, tempat yang Ustadz Agustan inginkan, rindukan. Tuhannya Agustan memberikan tempat tersebut, tempat itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, dalam Injil Matius 5 ayat 43 di situ ditulis begini bunyi firman-Nya, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya akan bacakan sekali lagi supaya teman-teman dari seberang benar-benar menghayati firman Tuhan yang saya bacakan ini. Karena saya sangat percaya, saya sangat yakin di kitab mereka tidak ada tertulis seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang baik? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Baik saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menjadi penguatan iman bagi kita semuanya, dan kita hidupkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita inilah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki,
aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.